Oke, selamat pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal sebuah Windows pada VirtualBox Manager. Jadi perkenalkan, nama saya Ivan Arya Putra Madani dengan NIM 233140011111109 dari kelas T3F Program Studi Teknologi Informasi. Jadi langkah awal yang bisa teman-teman lakukan adalah untuk download VirtualBox. Bisa pakai VM, tapi di sini tutorialnya menggunakan Oracle ya. Setelah muncul pada tampilan ini, teman-teman bisa menyelesaikan dari device teman-teman sendiri menggunakan Windows, macOS atau Linux. Setelah dilakukan instalasi dan menyesuaikan tempat penyimpanan, kita bisa bergeser ke downloading Windows. Jadi seri Windows yang saya gunakan adalah Windows 7. Sini kita menginstal ISO-nya ya. Lalu ketika sudah, kita masuk saja ke Oracle VirtualBox Manager. Langkah awal pada VirtualBox ini, kita klik New, lalu kita beri nama bebas sesuai dengan operating system apa yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan Windows 7 misalnya. Lalu Windows 7 ISO, ini ISO image ini kita kita cari di mana sih tempat kita menyimpan file ISO itu. Misal di download ini ya. Setelah sudah, kita sesuaikan lagi untuk bitnya, bebas, bisa pakai 64 atau 32, sesuaikan dengan device teman-teman juga ya. Lalu kita klik skip karena ini opsional ya, username, password, username. Kita bergeser ke hardware. Di sini pemilihan RAM kita bisa menyesuaikan dengan rekomendasi dari Oracle Virtual Machine ini ya, Manager ini. Jika lebih dari hijau ini akan sangat lumayan berat. Kalau merah ini udah berat sekali. Di sini saya menggunakan standarnya 4 GB, menyesuaikan dengan device saya juga. Lalu CPU-nya, core-nya ini, prosesor ini 4, berarti mampunya cuma maksimal 2 ya. Sebetulnya 4 mampu, cuman berat, jadi 2 saja setengahnya. Lalu di disk ini kita memilih tempat penyimpanan. Ini misal di user, lalu nama PC, lalu di VirtualBox VMS dan Windows 7 VDI. Di tipe file kita pilih yang VirtualBox disk image atau VDI. Nah, untuk pemilihan storage ini disesuaikan dengan kebutuhan saja. Tapi kalau di Windows, tahu saya itu bukan minimal sih, rekomendasi ya, itu 25 GB karena cukup lumayan juga file-file dari Windows ini. Jadi setelah ini sudah benar, kita teliti lagi, kita cek ulang. Oke, mungkin udah tepat. Kita setelah klik finish tadi langsung muncul ini Windows 7. Kita klik setting saja dulu karena ada tambahan pada pengaturan display. Di klik display, di VRAM, video memori ini kita sesuaikan saja. Saya di fullkan saja nggak apa-apa sih. Lalu kita klik start. Jadi untuk langkah-langkah cukup mudah, tinggal kita sesuaikan secara kebutuhan saja. Nah, setelah muncul tampilan install Windows, kita bisa pilih bahasa apa, waktunya itu ikut mana, keyboardnya itu US atau apa, bebas. Tapi ini standar Windows. Kita next, langsung klik install now. Nah, di sini ya udah mulai setup. Nah, pada listen terms kita checklist, lalu next. Di sini jangan klik yang atas ya, karena atas ini upgrade, jadi menimpa file lama dengan yang baru.
Jadi menurut saya custom. Di partisi disk ini kita pilih yang muncul ini karena ini cuma satu-satunya. Jadi disk 0 unallocated space, kita next. Nah di sini memerlukan waktu yang lumayan, kadang ada yang cepet, kadang ada yang lumayan lama, tapi nggak lama-lama banget. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Setelah muncul seperti itu, lalu muncul press any key, ini kita diamkan saja. Banyak kan dari teman-teman itu keluhan kalau press any key itu langsung mengulang dari awal tampilan pemilihan bahasa, jadi yang ulang lagi, dibiarkan saja. Saya kurang paham karena apa. Sini kita tunggu saja. Nah setelah ini kita masukkan saja username bebas, kita klik, lalu kita masukkan password bebas juga, biar mudah 1 2 3 4 aja. Kita klik next. Di produk ini nggak usah diisi, kalau mau isi nggak apa-apa kalau misal punya produk nya, cuman kalau saya nggak ada, jadi next. Di protect your computer and improve Windows ini kita pilih ya Xmilator. Sebenarnya kalau kita klik ini itu akan ada instalasi tambahan. Di time zone kita langsung aja ikut. Nah current location ini home network karena pakai wifi rumahan. Setelah itu ini adalah langkah finalisasi, langsung kita disuguhkan dengan tampilan welcome pada Windows 7 profesional ini. Nah setelah muncul seperti ini pada desktop, berarti kita sudah berhasil untuk menginstal Windows pada VirtualBox. Kita bisa cek pada komputer. Nah di sini tadi itu kita pilih 32, nah sisanya 23 karena beberapa itu digunakan untuk penyimpanan instalasi dari file-file Windows bawaannya ya. Di itu mungkin sekian. Jadi untuk instalasi itu cukup mudah, tinggal klik-klik dan sesuaikan dari kebutuhan yang kita inginkan, mulai dari RAM, CPU, lalu tempat penyimpanan itu storage itu jangan lupa diklik VDI, otomatis sih biasanya VDI. Nah untuk display VRAM itu opsional, cuman kalau saran saya konfigurasikan juga nggak apa-apa, kalau tidak juga nggak apa-apa. Jadi mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.